Isa Al-Masih. Ya memang ya kalau di pendapat-pendapat ulama itu banyak yang mengatakan bahwa Ruhullah dan Kalimatullah itu adalah gelar bagi Isa Al-Masih, karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa penciptaan Adam dengan itu sama, ya. Karena apa? Di dalam surah Shad juga 71 sampai 72 dikatakan di sini, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh. Ini bukan yang ditiupkan roh itu bukan Isa saja, tetapi manusia. Sesuai dengan surah Shad ayat 71 sampai 72 dan di dalam surah Al-Hijr 26. Di situ dijelaskan bahwa semua manusia itu ditiupkan roh. Ya. Jadi jangan kau mengatakan bahwa, makanya kalau kita membahas tentang penafsiran itu kita harus memahami dulu ilmu-ilmu daripada tafsir itu. Baik itu nahwu sarafnya. Ya. Ya, udah. Sama seperti ruhul. Oke, tadi. Ya, udah Seperti ruhullah. Kita dulu belum. lagi satu. Sama seperti ruhullah. lagi satu. Apakah dikatakan ruhullah itu apalah roh itu adalah Allah itu sendiri? Bukan. Contoh seperti gini. Onta saya. Apakah onta itu adalah saya? Bukan, karena di sana ada mudhof dan mudhofun ilaih yang berbicara di sana. Kalau kita paham. Coba. Ya. Adam itu disebutnya di dalam ulama Islam sudah, silakan dibantah. Adam Iya itu disebut di ulama bahwa iya ada ruhullah dan kalamullah ada. Aku nanya, ulama itu disebutnya Adam itu ruhullah bukan? Memang tidak disebut, tapi kan itu adalah gelar bagi Isa Al-Masih, kan? Kenapa? Kenapa hanya Isa Al-Masih disebutnya Isa ruhullah? Kenapa? Ya karena begini, Isa Al-Masih disebut ruhullah karena dia diciptakan tidak seperti manusia biasa seperti kita. Itu sebabnya Adam juga nggak seperti kita. Adam juga nggak diciptakan. Kenapa hanya Isa yang dapat gelar itu adalah ruh Allah? Kenapa? Oke. Kenapa Isa diberi ruhullah atau kalimatullah, tidak Adam? Karena Adam itu adalah mula daripada proses penciptaan manusia. Sedangkan Isa Al-Masih ini adalah sama penciptaannya seperti manusia sekarang, bukan seperti penciptaan sewaktu Adam. Itu sebabnya Isa Al-Masih ini diberi gelar ruhullah dan kalimatullah. Isa Al-Masih itu diciptaannya seperti manusia yang sekarang. Iya, karena melalui proses perut lahir. Tapi kalau Adam tidak. Bukan mukjizat. Ya, itu merupakan tanda kebesaran Tuhan. Ya, sudah dijelaskan di dalam. Kamu konsisten dong, mukjizat atau seperti biasa? Itu bukan mukjizat, yang bermukjizat itu adalah para nabi dan rasul. Nabi Isa bukan mukjizat. Bukan mukjizat, tapi tanda-tanda kebesaran Tuhan. Bukan mukjizat ya. Yang bermukjizat itu adalah Isa Al-Masih. Nah, tanda sekarang kalau itu Anda apa artinya sebentar. Tanda itu artinya apa kalau nggak mukjizat? Oke, itu adalah tanda-tanda Allah, kebesaran Allah kepada makhluknya. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu adalah sesuatu kekuatan yang diberikan atau gimana ya, diberikan kepada para nabi dan rasul, itu adalah mukjizat. Jadi bukan Tuhan. Jadi Nabi Isa menurut kamu kelahiran Nabi Isa itu normal? Normal dia, tetapi kan dia tidak melalui proses penciptaan kita melalui ayah dan ibu. Harus konsisten dong, jangan normal dia kan lahir sempurna. Hah? Normal, kan dia lahir sempurna sebagai manusia. Iya, tapi dia itu hasil normal hubungan atau gimana? Iya, normal dia. Gimana? Sekarang Bang Majid coba gini Bang Majid ya, coba logika Bang Majid itu kenapa sampai segitu kekehnya Bang Majid itu menyatakan sebentar. Sekarang kamu bilang Isa itu diberi ruh. Mana ayatnya Isa itu diberi ruh seperti Adam? Bukan diberi. Gini, Isa Al-Masih itu nggak usah banyak ngomong naran dari bab kepala sendiri. Sekarang mana ayatnya Isa Al-Masih diberi ruh? Tidak ada, pernah nggak saya mengatakan itu?
Loh, tadi kamu bilang sama Adam kok katanya sama. Di mana? Artinya kan di sini ditiupkan roh, sama-sama mereka ditiupkan Mana? Ya, roh. mana Isa Al-Masih ditiupkan ruh? Mana ayat? Oke. Ya. Ya. Di dalam surah Maryam kan di situ ditiupkan roh. Ya. Di situ Kepada ditiupkan. siapa? Kepada Ya siapa? kepada Maryam, maka benih itulah yang menjadi Isa Al-Masih. Berarti ruh itu ruh sendiri yang menjadi Isa Al-Masih, bukan Isa diberi ruh. Iya benar, menjadi Ya kalimatullah firman udah, Allah. muter-muter kamu dari tadi. Loh, sekarang begini Jebak dirinya masalahnya. sendiri Apakah akhirnya. kau menganggap bahwa roh itu adalah roh Allah? Maksud saya roh itu adalah Allah sendiri. Loh, Karena roh iya, itu ulama adalah katanya ruh Allah. Iya, makanya di sini pun begitu juga, karena di sini Sekarang pun jangan ditiupkan. mutar-mutar. Kamu jangan mutar-mutar begini. Ayo. Ayo. Ngelek tadi ngelek. Silakan. Halo. Tap Iya, layar halo. saudara. Ini banyak yang aduh. Dibantu tap-tap Tuh, 600 layar. orang itu mujahidin itu. Karena sesuai data ini Bang Majid di dalam surah Shad ayat 73 di sini pun Kamu, ini. halo. Ya. Iya, halo. Sudah normal? Halo. Belum normal. Oh ya. Ada suara nggak? Ada Bang Majid. Ada suara ada. Udah normal Bang Majid. Gimana? Coba. Ya, coba. Ayo. Tes 1 2. Yuk, Pak, dakwah silakan. Oke, di sini ya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ya, Nah, ini sabar. bukti Itu di situ roh cerita itu. siapa? Apa? Ini ciptaan Cerita Adam. siapa? Penciptaan Adam. Sabar dulu, Ya. sabar. Jangan geser Ya, di situ. silakan, Fokus. silakan. Ya, Ya, di fokus. situ Adam telah jadi Adam sempurna baru ditiup ruh, betul? Ya. Berarti Adam diberi ruh dari Allah, betul? Sepakat? Ya, karena prosesnya Adam kan berbeda dan prosesnya Isa kan, penciptaannya. Oke. Sekarang aku tanya sama kamu. Ya, Mana silakan. ayatnya di dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu diberi ruh atau ditiup ruh kepada Isa Al-Masih? Oke, ya. Ini. Jadi kalau Anda meminta ayat secara eksplisit bahwa Isa Al-Masih itu ditiupkan ruh, memang tidak ada. Berarti kalau Anda Isa meminta, itu punya ruh enggak? punya, tentu punya. Makanya roh gini. Mana ayatnya itu Isa itu ditiup ruh? Oke, makanya begini, karena di sana kan ada namanya kalimatullah kan. Kalimatullah itu artinya apa? Kalimatullah itu artinya apa? Ya, kalimatullah itu adalah firman Allah. Ya, Firman Allah yang, jadi apa? firman Allah itulah yang menjadi proses daripada penciptaan Isa alaihissalam. Jadi manusia, betul? Iya, betul. Manusia itu bisa hidup tanpa ruh enggak? Nggak bisa, karena hakikat manusia itu harus hidup dengan roh. Mana ayatnya di dalam Al-Quran Isa itu diberi ruh atau ditiup ruh kepada Isa? Gini, kan itu cuma sekedar proses. Yang dulu adalah, yang pertama adalah kalimatullah, yang kedua adalah ditiupkan roh ya kepada Maryam. Saya karena bilang proses mana itu, ayatnya Isa itu ditiup ruh? tidak Kenapa muter lagi? tidak ada. Kan saya sudah katakan Berarti tidak. Isa itu waktu Allah bilang di firman-Nya Isa bin Maryam itu adalah kalimatun minhu wa ruhan minhu. Ruh darinya. Ruh, bukan diberi ruh. Tapi Isa sendiri adalah ruh dari Allah. Bukan diberi. Antum bisa difahami bahasa itu diberi sama dia adalah ruh sendiri. Bisa enggak di dalam fahami definisi? Bisa enggak membedakan antara adalah Isa adalah ruh darinya antara saya memberi ruh. Oke.
Oke, Bisa makanya dipahami gini nggak? maksud itu. Oke, bisa Bang Majid. Jadi begini maksudnya udah, coba. itu kan. Yang pertama adalah kalimat itu, ya. Yang kedua, maka kalimat itu dan juga roh ini, ya, itulah menjadi kekuatan daripada firman ini sewaktu diproses di dalam kandungan ibunya. Karena Saya antara sepakat. proses Makanya ulama berani menyatakan Isa adalah ruh Allah, kekhususan Iya, Isa. Saya kasih data Iya. ini, dibaca datanya biar sadar diri kau. Ya, nih baca datanya. Jangan Silakan. dari kepala gitu. Ulama Islam itu juga nggak bodoh, Bang. Nih baca. Iya, aku sudah baca. Oke, silahkan. Ya, bisa ini atau aku yang baca? Ya. Fa'in takhassasu Isa, maka sesungguh penghususan Isa alaihissalam, ya, birruhillah dengan ruh Allah, litanbihi. Ya, berkhususan itu artinya apa, Bang? Ya. Jadi khususan itu adalah gimana ya? Penghususan itu cuma kepada Isa saja, karena Isa itu kan prosesnya berbeda. Yang dipanggil hanya Isa saja yang dipanggilnya apa? Ya, biruhillah dengan ruh Allah. Yang dipanggilnya apa? Ya, biruhillah. Kenapa saya tanya? Kamu tadi bilang Adam bisa dikatakan ruh Allah. Enggak, Tadi bukan saya kamu bilang mengatakan Adam begitu. itu bisa dikatakan ruh Allah. Begini Bang Majid, bukan saya mengatakan itu, tapi penciptaan Adam dengan Isa itu bukan sama-sama dipanggil ruhullah, tapi penciptaan Adam dengan itu Aku ini adalah sama. putus-putus. Sebentar, Bandawa. Sebentar. Silakan. Halo. Aku nelek ini dari saya, apa dari dia? Putus-putus suara. Mungkin dari Bang. saya. Enggak dari Bang Majid. Hah? Ya, mungkin Dari dari Bang saya, Hah? Mungkin dari Bang saya. Majid. Enggak Bang Dakwah. Bang Dakwah normal, Bang Majid itu dengar Bang Dakwah itu putus-putus, yang lain tuh normal kok. Dia aku normal semua. Jadi Bang Majid yang lagi Berat. Kalau saya diam dulu, perbaiki dulu. Ya relax dulu aja. Aku relax dulu. Gimana? Udah ada belum? Halo. Ada suaranya. Mana Bandawa? Halo? Ada. Jelas Gimana, nggak Bang suara Majid? saya? Udah ada kan? Jelas Bang Majid, jelas. Berat ya. Kalau udah kayak gitu udah. Nggak, Pak pendakwah tadi tidak berani jawab dengan jujur. Ketika ditanya sama Bang Al-Majid tidak berani dijawab dengan jujur. Takut sekali murtad. Padahal tidak ada masalah dengan murtad. Jawab aja dengan jujur. Ketika dibilang bahwa penciptaan Adam bersama dengan Isa Al-Masih itu sama, Putus-putus itu dari tidak Aban sama. atau dari saya lagi ini? Oh, dari Bang Majid. Masih berarti putus-putus. Di sini normal, Bang. Lah, Allah. Suara saya kedengeran nggak Bang Mualaf? Dengar Halo? normal. Yang lain normal. Bang Majid dengar suara kita itu putus-putus. Ya. Siap. Langsung Gimana? apa? Udah Bang Majid. Udah. Lanjut Oh, ya. Pak, lanjut. Lanjut. Bang Pendi. Oke. Ya, gini Bang. Jadi yang pertama, Itu saya yang tidak di pernah atas ada hitam siapa, Bang? Bang Dakwah itu. Ada Bandawa. Ya, saya. Oke. Ya. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan bahwa gelar daripada Adam itu adalah Ruhul Kudus, kan Ruhullah dan Kalimatullah, tidak pernah. Tetapi di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa penciptaan Adam dengan Isa itu sama.
Kalau Itu kan. begini Bang Dakwa, Mm. kalau air butuh diberi air nggak? Enggak mungkin diberikan air diberikan air. Ya, makanya kenapa nggak ada ayat di dalam Al-Quran itu Isa diberi ruh? Karena dia adalah ruh Allah sendiri, makanya nggak diberi ruh. Karena Isa sendiri adalah ruh Allah, makanya nggak diberi ruh karena dia adalah ruh sendiri. Beda sama Adam, sayangku. Makanya Isa itu dia adalah ruh Allah sendiri, makanya tidak diberi ruh. Makanya saya bilang air tidak bisa diberi air karena air itu sendiri. Iya. Gini Bang Majid. Artinya Ya, silakan. karena kan tadi saya sudah jelaskan bahwa penciptaan Adam itu sama seperti penciptaan Isa. Nah, jadi di sana kenapa tidak ada yang Beda. Bang Dakwa beda, sayangku. Bang Oke. Adam itu tidak melalui proses lahiran. Iya, makanya istilahnya begini, itu kan cuma sekedar proses, Bang, ya. Tetapi Ya, sama-sama antum mereka bilang sama, tapi kau beda. Gimana sih? Nggak bisa. dulu masuk proses. Kan kalau Majid, proses kita Bang Majid, dengan kan Bang Majid, berbeda-beda. mungkin kita bertanya sama Bang Dakwah Islam, yang sama Nah, apanya yang sama? Penciptaan Adam bersama dengan penciptaan Isa Al-Masih. Apanya yang sama? Yang sama adalah kita Jadi lapar sama-sama ini. diciptakan dari roh. Diciptakan dari kalimatullah kan, dan ditiupkan roh. Nah, begitu juga dengan Isa alaihissalam ini. Karena kenapa tidak ada di ayat Al-Quran mengatakan langsung diberikan roh di sana? Karena proses antara Isa dengan Adam itu kan berbeda. Tetapi sama-sama membutuhkan kalimat dan roh. Kalau abang bilang Firman sama, Allah. itu sangat bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang lain. Coba Seperti ayat hadis yang mana yang bertentangan? Sahih Muslim 284. Coba Isa itu baca. sesungguhnya roh Allah dan firman Allah. Ya benar. Siapa yang mengingkari itu? Tidak ada yang pernah Nah, mengingkari. jadi tidak sama penciptaan Isa Al-Masih dengan penciptaan Adam itu tidak sama, brother. Sangat Ya tidak gini sama. bang, gantian bang. Makanya, oke, Bang, baik. Gini Dengar gantian dulu, gantian dulu. Oke, makanya Saya mau baca bicara. surah Yasin, ayat 82. Di sana mengatakan bahwa apabila aku hendak menciptakan segala sesuatu, Kun maka fayakun. cukup aku berfirman. Kun fayakun itu tidak termasuk makanya dengan itu- Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih Ya, bukan itu- dengan kun fayakun Itu diciptakan namanya oleh Allah. firman. Paham nggak arti paham nggak arti firman? Firman Bang itu Dakwah, adalah Bang perkataan Dakwah, Allah. kun fayakun itu tidak diciptakan kepada Isa Al-Masih. Iya, itu artinya, dengar dulu. Ya. Kun fayakun itu adalah firman Tuhan. Kun Ya. fayakun artinya jadi, maka jadilah. Kalau Isa Al-Masih Maka nggak itu- seperti itu. Iya, Coba seperti jujur, itu, seperti Bang. tadi ditanyakan oleh Bang Majid ya. Bang Majid tadi Coba. menanyakan bahwa ruhullah itu apa artinya? Lalu abang menjawab. Oke. Lalu Bang Ruh Majid itu tadi adalah bertanya, ruh. ya, bentar. Firman Allah itu apa? Lalu abang menjawab. Pertanyaan saya, bedanya di mana? Ketika Oke, abang menjawab begini. ruhullah itu apa, kalimatullah itu apa, bedanya dengan Oke. penciptaan Adam samanya dengan Adam itu di mana, Bang? Itu nggak sama, Bang. Oke. Kalau abang mau jujur. Yang pertama, kan sama-sama diciptakan dari firman-Nya, firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Isa Al-Masih itu Karena- bukan diciptakan dari firman Tuhan, memang firman Tuhan itu sendiri, Bang. Dengar, makanya kalau memang tidak diciptakan oleh firman, apa lagi coba? Dengan apa kita Ya, akan firman Tuhan diciptakan? itu sendiri. Ya makanya Firman kita Tuhan itu diciptakan sendiri dengan yang keluar firman dari diri Allah. Itulah Isa Al-Masih. Makanya satu-satunya Iya, manusia yang benar, sempurna benar. dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih. Iya, dengar Satu-satunya dulu. manusia yang jujur, yang berkata jujur dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, itu Isa Al-Masih. Kenapa? Karena Isa Al-Masih keluar dari dalam diri Allah. Rohnya Oke, Allah, oke. kalamnya Allah. Oke. Dan oke. dikatakan di dalam Begini, sebuah hadis, satu-satunya bayi ketika lahir yang tidak disentuh oleh setan itu Isa Al-Masih. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu roh Allah dan kalamnya Allah. Roh Allah dan kalam Allah tidak mungkin bisa disentuh oleh setan. Oke. Ya. Ya. Begini, Bang. Wajihan Nah, jadi fid dunya wal akhirah itu juga Isa Al-Masih. Oke, oke. Kenapa wajihan Iya. fid dunya wal akhirah? Karena Isa Al-Masih roh Allah dan kalamnya Allah. iya, oke, benar. Jadi Saya kalau pun tidak Bang Dakwah mau jujur di sini ya, Bang Dakwah Saya akan tahu. jujur. Tapi Ya, kalau Bang saya akan Dakwah jujur. memakai ayat tadi bahwa penciptaan Adam dan Isa Al-Masih itu sama, itu sangat bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran. Di mana bertentangannya, Bang? Coba Di mana jelaskan. coba? Coba Karena yang Abang baca lagi.
begini bang, begini. Nah jadi sekiranya Allah itu tidak menciptakan hanya dengan perkataan, dengan ruh itu, tidak akan mungkin manusia itu akan tiba-tiba ada. Tentu mempunyai proses-proses sehingga berbentuklah kita. Tidak akan Bang Dakwah, mungkin. pertanyaan Bang Majid tadi, Ya, Isa silakan. ruhullah itu apa artinya? Dan Isa kalimat Oke, ruh itu artinya apa? Ya, Di situ saja oke. sudah sangat jelas. Oke, siap, silahkan. Bang Majid. Jadi ruhullah itu gini-gini. Bentar Bang Dakwah. Bang Silakan, Majid, silakan. Bang Majid katanya lapar Bang Majid. Tinggal dulu bisa sama Ya, makan Bang dulu. Pendi ini kan bisa. Biar nanti. sama, Oh, iya, sama iya. Bang Pendi aja. Lanjut Ya, Bang mau Dakwah. makan. Silakan. Ya, Bang Majid makan dulu aja. Ya, biar saya sama Bang Pendi aja. Ya, nanti kalau ada bantahan silahkan. Nanti aku kalau mau makan harus tutup lah. Bapak. Biar saya selesaikan aja. Ini orang-orang orang-orang bodoh yang cari kebenaran nggak tahu tuh. Saya nonton aja dulu. Ya udah, sabar. Jangan bahasa kasar. Iya. Tidak, Di sini saya nggak ada yang tidak kasar. kasar saya. Tidak pernah kasar. Saya hanya memang begitu. Ya, nggak ada yang kasar, nggak usah pakai bahasa Ya. kasar. Udah santai aja. Sabar Bang, sabar. Sabar. Kalau diskusi kita nggak beneran kok. Sama-sama punya keyakinan kok. Karena Sama-sama mencari kebenaran punya tapi tidak tahu kebenarannya gitu loh. Sabar. Nggak usah maksa juga orang. Ya gini ya Bang Dakwah. Silahkan Ya, Bang silahkan. Dakwah. Halo, memang berat memang mengakui bahwa Nabi Isa al-Masih itu adalah kalimatullah dan rohullah itu memang di kalangan mayoritas berat untuk mengakui itu. Walaupun Jadi begini, Bang. di Al-Quran Coba sendiri dengan jelas menyebutkan itu. Gantian, Mbak. Kalau ada orang yang bicara, nggak usah kita pakai timer. Biar selesaikan dulu, baru kita itu komentar satu-satu. Nah, Silakan, sebenarnya udah silakan. tahu, kita semua itu udah tahu kalau kun fayakun itu artinya berfirman, bukan firman itu sendiri. Tapi Nabi Isa itu adalah firman daripada Allah itu, bukan Allah berfirman kemudian jadi Isa, bukan. Makanya sebenarnya seperti itu. Nah kalau Nabi Jadi begini, Adam, Bang. Nabi Adam itu udah jelas diciptakan dari tanah. Prosesnya. Gini, Bang. Baru Nah, jadi ditiupkan masalah ruhnya. firman itu, kan kalau tidak ada firman itu, suara-suara yang keluar itu tidak akan mungkin. Contoh kalau kita mengatakan firman saja, apakah bentuk daripada firman yang keluar itu? Firman itu pengetahuan daripada Allah, Bang. Nah, sekarang saya tanya, sebelum berbentuk menjadi Isa Al-Masih, sebab bentuk firman itu apa? Tahu nggak? Gak ada fisiknya lah firman. Ya, Firman itu makanya. adalah akal budi Allah, pengetahuan Salah, Allah. itu bukan seperti itu pemahaman tentang Islam. Kalau firman itu salah itu, Bang. Bukan logos itu, bukan. Bukan hanya Tetapi- kata-kata, bisa juga kata-kata. Tidak salah, Bang, karena di dalam Alkitab maupun di dalam Jadi Al-Quran. Bang Dakwah, maaf. Jadi kamu menurut kamu kalau Allah waktu menciptakan matahari bilang matahari gitu. Enggak, Baru jadi jadilah matahari gitu. Nah, jadilah engkau matahari, maka jadilah seperti itu. Itulah firman. Harus Nah, Allah bicara gitu. Iya, Kalau nggak tentu. bicara nggak jadi. enggak jadi. Oh, Karena kalau Allah kita- harus bicara gitu. Iya, karena harus begini, Bang Majid, ya. Contoh seperti penciptaan manusia. Saya ngerti, Bang. Ini, Bang, Bahwa ya. memang Begini. gini, Dengar pemahaman dulu. mayoritas ya, Oke, silahkan. yang namanya firman itu adalah perkataan, hanya itu aja, titik, nggak ada lagi. Oke. Jadi, Nah, jadi susah begini. akhirnya gitu loh, Bang. Oke, terserah Anda mengatakan susah. Tetapi sekiranya Allah itu kan tidak ngomong, ya tidak akan mungkin. Contoh seperti Oh, Allah jadilah. ngomong. Bang Dakwah Allah itu bicara, bersuara gitu. Ya, kan namanya juga Abrakadabra, kalam, jadi. kan? Ada sifat kalam. Sifat kalam itu bersuara berhuruf. Iya. Nah, oke, kalau kita Iya, coba dibuka datanya. Allah itu berkalam suara dan huruf. Oke, begini Bang Majid, ya. Jadi kalau kita berbicara masalah syariat Bang Majid itu kan kalau masalah Tuhan Sabar tanpa suara. sayang. Hmm, Coba fokus kepada tema. Oke. Mana Oke. Allah itu kalau berkata harus ada suara dan huruf. Oke, kan di sini dikatakan kun, maka itu adalah huruf dan suara. Itu Allah menggambarkan sebagai manusia biar manusia paham, dipakai bahasa manusia bukan artinya kata kun, berarti Allah berbicara bahasa Arab. Makanya itu bukti. Jangan kayak gitu Bang Dakwah. Berarti Allah itu berbahasa Arab.
Iya, nanti akhirnya harus bahasa Arab, nggak bisa bahasa lainnya semuanya nanti kan. kalau pemahaman. Jadi kalau masalah bahasa itu yang dia pakai tentu bahasa manusia yang dia pakai kan. Tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya kalam Allah itu yaitu bersuara dan berhuruf. Mana Ya. mana dalilnya itu? Siapa yang berkatakan itu dari ulama Islam? Oke, oke. NU, Muhammadiyah, Wahabi, Syiah, Mujassima, Menhucu apa dikatakan Allah itu kalau berkalam suara dan huruf mana? Oke. Saya bacakan di dalam surah Yasin kan di sana La mengatakan ilaha illallah. Ya Rabbi, saya bilang Pak, ke ulama dah tafsir. Kalau Al-Quran langsung Anda ini menafsirkan Al-Quran tidak sesuai Al-Quran, Pak. dengar, oke. Coba. Nah, begini Bang Majid, itu berarti kita harus berbicara di sana masalah tauhid zat, asma, sifat dan af'al. Baru boleh kita ke sana. Ya, coba-coba. Enggak, antum bilang Allah itu kalau berbicara pakai suara dan huruf. Ya makanya Itu di kan saya mana? sudah Fahaman buktikan siapa di itu? dalam surah Yasin. Hah? Saya sudah buktikan. Apabila Allah itu ingin menjadikan segala sesuatu atau cukup dengan berkata-kata atau berfirman yaitu kun, maka itu bentuk bahwa kun itu adalah bersuara dan berhuruf. Kun itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa Arab? Yaitu adalah bahasa Arab. Tapi kan kenapa dikatakan seperti itu? di Berarti dalam- Allah bahasa Arab ya. Padahal Allah itu menciptakan Adam, menciptakan ciptanya sebelum ada bahasa. Karena bahasa itu baru ada setelah ada manusia. Bahasa Arab itu ada umurnya. Ya, sekarang Anda tahu nggak sebelum jadi Gini Bang Majid. Gini, Bang Majid. Aduh, ya Allah, Sekarang Anda tahu nggak? bandawa. Makin Sekarang kacau bandawa. saya minta data darimu. Dari mana engkau tahu bahwa Tuhan itu tidak mempunyai bahasa sebelum tidak mempunyai kata-kata sebelum Adam diciptakan atau sebelum manusia diciptakan? Kenapa kita gini Bang? Allah Gini, kalau Bang. bersuara. Karena dunia itu bukannya satu alam saja, tapi banyak alam-alam yang lain yang diciptakan oleh Tuhan yang kita tidak ketahui. Bang Dakwah, Kan kita bahasa itu ciptaan siapa, Bang? terbatas. Kalau Saya mau tanya, kalau Bang. Tuhan bersuara itu bukannya serupa dengan makhluk jadinya ya? Oke, kan sudah dijelaskan kalau kita bicara masalah itu, jadi Tuhan itu berbicara tidak seperti bagaimana makhluknya. Itulah maksudnya laisa kamitslihi syai'un. Loh, tadi kamu bilang huruf dan suara. Huruf dan suara itu manusia, Pak. Nggak ada. Iya. Aduh. Karena kan Tuhan itu berbicara dengan manusia, maka dia pakai bahasa. Kalau dia tidak pakai bahasa, mana mungkin manusia itu akan dimengerti. Itu Quran yang jadi tulisan, Pak. Jadi bahasa itu dinatak oleh Jibril. Bukan Allah yang berbicara. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Dengar, di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa berbicara langsung. Ini kan berbicara, ya. Tapi ada juga Nabi dan Aduh, Rasul itu aduh. Allah itu berbicara langsung. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Mana? Di ayat mana Allah berbicara bahasa mana? Di dalam, oke, ntar dulu ya, saya buka di dalam, oke, saya buka ya. Inilah, ya. Bang Majid, coba saya buka dulu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Coba. Nanti juga buka di dalam As-Surah ada di sana ya. Terus di dalam surah An-Nisa juga ada. Nah, saya bacakan di sini. Baca di surat Nisa, di surat Al-Qaid. Baca, coba baca di situ satu-satu. Terjemahannya langsung atau dibaca Arabnya dulu? Enggak, terjemahannya deh. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dan bagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya. Tuh ya, dengannya dan Ya. sebagian ada yang ditinggikannya. Iya, Berarti berfirman kabadannya itu Allah berbicara langsung. Iya. Kepada Iya. Musa, contoh seperti kepada Musa. Ya, dia berbicara Sebentar. kepada Musa. Wa ma kana Allahu an yukallima basyaran, itu dibuka ayat itu. Ya. Buka Coba. ayat Asy-Syura ayat 51. Kamu bilang di situ narang Allah bicara langsung. Coba buka Asy-Syura ayat 51 dibaca.
Makasih Bang. As-Surah. Oke. As-Surah 51. As-Surah 51. Ya. As-Surah. As-Surah 51. 51. Oke. Ya. Dan tidaklah patut Ya. bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepada kecuali dengan perantara wahyu yang dari belakang tabir memutus. Nah, Belan-belan. coba kita buka di dalam surah An-Nisa ayat Belan-belan dibaca biar dibawa dengar, jangan dan nipu. tidak. Oke. Dan tidaklah Ya. patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang. Berarti tadi kamu bilang Allah bicara langsung. Kok Oke. Al-Quran bilang tidak akan Allah berdapat bicara sama kita kecuali melewat wahyu. Gimana Oh, sudah? tadi? Oke. Kan Ya. itu ada sebagian rasul. Paham nggak rasul? Ya? Itu basyaran, Rasul itu basyaran nggak? Ini kita buka di dalam Al-Baqarah tadi ya, kita buka ya. Jangan lari, di situ Allah kalau berfirman kepada manusia, mau dia rasul, mau dia apa, itu membicara langsung, ajak ngobrol face to face atau melewat wahyu. Ya ada yang diajak sebagian, tapi kan tidak semuanya. Ini Contoh seperti bertentangan sama Musa. ayat ini. Bukan, karena apa? Ada pengecualinya di sana di dalam surah Nggak Al-Baqarah ada, tadi. coba makana, wa makana, apa artinya wa makana? Apa artinya? Surah Al-Baqarah. Wa makana itu artinya apa? Tapi wa makana itu dan tidak. Ya? Tidak, itu artinya apa kalau tidak? Tidak, Oke, artinya- Allah tidak pernah. Tidak itu nafi wa makana. Bahasa Arab tetapi itu tidak sama sekali. Oke, bukan kecuali lama berbeda. Mana ya, lama. mana kecualiannya? Mana di ayat itu kecuali? Mana? Jangan Kecualiannya bohong. di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam Mana itu di ayat itu Allah bilang nggak ada. Allah tidak akan, tidak mustahil itu. Ada di 253. Kalau Di dalam Allah di situ Allah berkalam berarti melewat firman-Nya, melewat wahyu, melewat tabir. Bukan Allah berbicara langsung. Oke. Karena bertabrakan Iya, kita- sama ayat ini. Iya, makanya kan ada pengecualiannya. Tentu semua manusia contoh. Allahul Ini bukan pengecualiannya Bang dakwah. Buka otaknya, bukan. Jangan bikin saya capek. Gini. dengar. Allah bilang. Oke, silakan. Allah bilang. Diam dulu. Allah bilang. Iya, silakan. Allah tidak akan mengajak bicara dengan manusia kecuali wahyu atau dibalik tabir atau menutuskan rasul kepadanya. Berarti kalau Allah bilang di dalam surat Al-Baqarah Allah berbicara sama Musa, berarti harus lewat 3 metode ini, bukan ajak face to face, bukan di situ mengkecualian. Berarti Allah memakai satu cara dari kita 3 cara itu. Oke, dengar ya Bang Paham? Majid. Paham? Makanya ayat yang lain menguatkan ayat yang lain Bang Majid. Kalau ada ayat yang mengatakan itu benar, kan cuma ada sebagian. Makanya Musa saja kan pada saat itu. Kalau manusia yang lain nggak ada. Yuk, kenapa gini Bang Majid? Saya tanya Bang Majid, kenapa ayat yang lain kamu terima, yang ayat yang lain Kamu tahu nggak sih? Kamu tahu nggak Banda Wah paham nggak? Di situ bukan pengecualian. Allah bilang tidak sama sekali, tidak itu bahasa Arab. Gak akan, mustahil, impossible. Kecuali 3 kali Allah mengajak bicara manusia, kecuali 3 kali ini. Tiga option. Melewati 3 option ini. Disebut 3 option itu. Coba sekarang tunjukkan datamu di mana. Sebentar. Gimana? Kalau Allah berbicara berarti sama Musa. Kalau Allah bilang aku berbicara sama Musa atau sama Muhammad atau sama siapa, berarti harus melewati 3 option itu. Kalau Nabi Muhammad dia terima wahyu. Kalau Nabi Musa dia di balik tabir. Suara itu yang didengar Musa itu didengarnya di dalam pohon. Paham enggak? Iya, Di makanya balik tabir. tapi kan iya, contoh bukan seperti apa? Seperti Nabi Muhammad kan melalui nabi malaikat. Nah, ini kan dia melalui pohon langsung berbicara dengan Musa tanpa ada yang menyampaikan. Berarti Nah, Allah itu itulah- serupa di pohon. Allah masuk di dalam pohon. Ini Bang Majid. Berarti Allah masuk di dalam pohon itu. Dengar Bang Majid, Contoh seperti saya dengan Bang Majid. Aduh. Ini kan melalui perantara Bang Majid. Nah, Berarti tapi Allah kan masuk saya di dalam pohon berbicara. itu.
dengar Bang Majid kan, tapi saya langsung berbicara dengan Bang Majid kan, bukan melalui orang kan. Itulah maksud daripada berbicara langsung. Udah, coba yang lain. Busin aku layani kamu muter-muter kayak gitu. Bang Dakwah, Pahami Al-Quran. Enggak, Wah. Itu sebenarnya bukan itu. Itu Angkat tangan, berbicara Nggak paham saya. berbicara masalah pewahyuan kepada Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad itu beda-beda gitu loh Bang. Jadi kalau kepada Nabi Musa itu Allah berfirman melalui takbir. Makanya Nabi Musa selalu bilang, dengarkanlah firman Allah, dengarkanlah firman Allah. Pasti gitu. Ya gini Nabi Bang. Isa itu sebentar. Nah, silakan Bang Nabi Isa Haji. itu ya wahyunya dia sendiri. Dia sendiri. Oke. Karena Kalau dia memang sendiri itu seperti wahyu. itu, tidak akan mungkin di dalam Al-Quran mengatakan dia diberikan kitab Injil. Tidak akan mungkin. Kalau sekarang sahabat nih, di mana datamu di dalam Al-Quran bahwa firman Kapan diberi kitab Injil, Bang? Dakwah. Kapan diberi kitab Injil Nabi Isa? Oke, kalau dijelaskan di dalam Al-Quran itu ya, kitab Injil itu diberikan pada apa ya, sewaktu dia ini Sebelum jadi kapan? nabi apa setelah jadi nabi? Bukan masalah itu. Kapan? Ntar dulu, mana datanya ya. Al-Maidah Nah, 46. ini. Ya, coba kita buka Al-Maidah 46 ya. Al-Maidah 46 ya, coba. Al-Maidah 46 ya, coba. Ya. Isa itu diberikan kitab hikmah, Taurat dan Injil. Iya, makanya kan diberi. Dan bukan dia sendiri, gitu kan. Istilah kitab itu bukan berarti buku. Kalaulah dalam redaksi ayat itu orang Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab. Bukan berarti beriman kepada kitab. Bukan berarti beriman kepada kitab RT sebelah yang sudah terkodifikasikan itu. Terus kemudian mengenai Adam dan Isa, itu memang saya kok sependapat dengan abang itu. Memang ada persamaan, memang ada kamatali. Tapi Bang generasi ini Islam Kristen Bang. Islam turunan dari orang tua. Jadi selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore Bang Blunder. Kalau Baru makan bergabung, Pak, selesai ini makan ini. baru naik komal. Ini makan juga diajak makan, gimana ini? Hostnya aja makan. Ngeledek ya. Kan suaranya nggak enak banget didengarnya. Saya baru bergabung, nyimak dulu ya teman-teman. Ya. Saya Kristen. Baik. Kan Bang Dakwah, Bang. Bang Dakwah yang ditanya sama Bang Majid tadi, Bang. Di mana ayat Isa Al-Masih diberikan Injil. Ya Bang Majid ya? Kapan diberikan Injil, kapan? Ya, kapan diberikan Injil? Jadi kita ingin dengar juga. Saya baru tahu, pantesan Bang Hampir Mu'alaf sangat betah di komalnya Bang Majid ya. Ternyata mau belajar sabar. Saya juga harus betah-betah di sini. Iya dong. Orang Kristen kan harus sabar Bang Pendi. Gimana? Kasih dong. Kita Bang Majid. Kita benar-benar ingin Kasih, belajar sabar daripada Bang Majid ini ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Aji tadi juga sangat mantap tentang kun fayakun. Itu kan bukan seperti yang Bang Dakwah Islam bilang. Kun fayakun itu Allah berfirman. Begitu Bang Aji ya. Yang Bang maksudkan tadi ketika dia sampaikan tentang penciptaan Adam dan Isa Al-Masih sama. Begitu ya Bang Aji? Iya, benar. Adam sama Isa Al-Masih sama gimana itu? Belum ketemu Bang Dakwah ayatnya Bang.
Itu katanya Isa menerima Injil dari mana? Injil itu kan kabar berita baik tentang Isa itu. Gimana bisa Isa menerima Bang. Injil? Bang Blunder Kristen ya? Iya. Di bawah aja lah Bang. Sabar dulu bentar, ya. Karena pertanyaannya seperti itu nanti ngarahnya ke lain-lain. Fokus sama hostnya aja. Lagi bahas apa ini? Ini mending enggak naik ke diskusi rumahnya lintas Edis, iman Bang. Di bawah aja lah, di bawah ya. Maaf ya. Aku Kristen Bang. Lanjut Bang Majid. Lagi bahas apa? Intern. Dakwah. Mungkin Bang Pak Dakwah Haji. yang ingin Abang Dakwah sampaikan Al-Maidah 46 kali ya. Halo Bang Dakwah. Lagi makan kali. Bang Dakwah mic-nya Bang Dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, siapa yang naik? Nggak tahu siapa yang naik.